bil iman, walakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu ala dzalika hamdan katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW memberikan sabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa wajada quta yaumihi hizat lahud dunia. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan. Man asbaha, barang siapa di antara kalian yang berada di pagi hari. Niki waktu enjang mboten niku, Pak? Nikmat mboten enjang niku. Oh, nikmat. Maka waktu pagi adalah waktu yang penuh karunia. Waktu pagi adalah waktu di mana disitulah kenikmatan ada, dan alhamdulillah musim hujan sudah turun membuat ayem. Hujan sudah turun membuat nyaman dan tenang, khususnya yang masih kagungan sabin. Sing kagungan sabin, angkat pun tiba udan niku ayem. Mereka yang mau bepergian, kadang mau bepergian kusik nunggu udan sik. Alhamdulillah yang masih punya sabin. Sebagian sudah berupa bangunan ya Pak. Daerah Sleman sekitarnya ini sekarang sudah mulai banyak bangunan yang berdiri. Tadi pekarangan jadi perumahan, tanah-tanah kosong jadi parkiran, dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, alaisa subhu biqarib, bukankah pagi hari itu waktunya sangat dekat. Dan disinilah Rasul menyebutkan man asbaha, masing-masing hendaknya menyambut pagi dengan baik. Karena Rasulullah SAW memberikan doa khusus untuk umat ini. Allahumma barik ummati fi bukurihim. Allahumma ya Allah, barik ummati, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka. Maka disinilah tatkala kita berbicara pagi, maka umat ini diberikan oleh Nabi suatu doa keberkahan pagi. Esok niku nikmat. Bisa sholat subuh nikmat. Dapat kotaan nikmat. Niku lagi lampah niku. Ngowahi rendi distribusikan monggo Pak. Napa-napa. Man asbahat, barang siapa yang berada di pagi hari, maka yang namanya pagi itu penuh kenikmatan dan karunia. Karena disitulah ada malaikat yang sedang aplusan. Karena malaikat itu ada yang menjaga manusia di siang hari, ada malaikat yang menjaga manusia di malam hari. Aplusannya kapan? Di pagi hari dan di waktu sholat asar. Maka Allah menyebutkan inna sholatal fajri kana masyhuda. Sungguh sholat subuh itu adalah dipersaksikan oleh jumlah para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Kenapa Pak? Karena ada malaikat yang hendak menjaga manusia dari subuh sampai asar.
ada malaikat yang jaga manusia dari asar sampai subuh. Maka disitulah ketemu aplusan. Aplusan. Dan berjumpalah dengan para malaikat-malaikat Allah. Bagaimanakah dengan sholat asar? Maka Allah menyebutkan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat yang ada dan jagalah sholat wusta. Maka yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Dan Rasul memberikan petunjuk waktu sholat yang berat untuk dilakukan oleh orang munafik adalah waktu isya dan subuh. Waktu isya dan subuh adalah waktu yang berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka dikatakan bahwasanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik tatkala mereka hendak mendirikan sholat, maka mereka menunaikannya dengan penuh ogah-ogahan. Dan orang-orang munafik mereka berat untuk sholat isya, berat untuk sholat subuh. Adapun sholat zuhur mereka hadir. Sholat asar mereka hadir sekalipun dengan berat. Sholat maghrib mereka juga hadir. 3 waktu ini Bapak Ibu. Kenapa zuhur kok mereka sekalipun ogah-ogahan kok datang? Kenapa asar sekalipun mereka berat kok tetap datang? Kenapa maghrib sekalipun mereka merasa ogah-ogahan dan berat kok tetap datang? Karena orang-orang munafik ini kalau sekarang istilahnya setor muka. Apa Pak? Setor muka. Kali sinten? Kali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka kok tidak datang waktu isya? Gelap. Masjid Nabawi lah gelap. Subuh lagi gelap. Wong Masjid Nabawi niku di zaman Rasul belum ada lampu. Belum ada apa? Lampu. Maka mereka asal salat nang masjid ora apa-apa, Rasul ra preso kok. Nggih mboten? Maka disinilah kita sebagai seorang mukmin banyak bersyukur diberi kemudahan untuk sholat subuh berjamaah, untuk sholat isya secara berjamaah. Makanya kok kita ini sedang melakukan perjalanan dan dengar azan isya paling sekeco minggir kemudian sholat. Kenapa? Nanti nek engkau tak nunggu nang omah wae. Engkau tak sholat yang omah wae. Itu nek sudah sampai rumah tambah le abot. Dia mboten ndelok HP berita asik sehingga kadang ketiduran. Ataukah yang di rumahnya kadang punya remote televisi, dia mboten nonton apa. Akhirnya terus putih kadang bisa jadi ketiduran. Ataukah karena diminta cucunya, dia mboten mbah keloni mbah. Nanti kadang si mbahe sing sare riyin. Padahal maksudnya ngeleni sebentar nanti baru sholat isya. Dan disinilah kita banyak bersyukur dan bersyukur kepada Allah di mana Rasul menyebutkan man asbaha minkum. Barang siapa di antara kalian yang berada di pagi hari aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian di pagi hari kok merasa aman fi sirbihi. Para ulama memberikan penjelasan apakah arti aman fi sirbihi.
Maka yang pertama yang dimaksud aminan fi sirbihi adalah aminan fi tariqihi. Aminan fi tariqihi. Aman perjalanannya. Alhamdulillah. Saking Bantul juga mriki, Pak. Aman. Alhamdulillah. Bapak dari rumah ke sini ada yang naik motor. Ada yang nunut. Ada yang jalan kaki. Ya saya usah niki wong cedak mawon sampe numpak motor ya, Pak. Ya betul, Pak. Dulu itu waktu kita masih kecil, biasa boten teng pasar niku mlaku, Pak. Nah, melampah betul, Pak. Melampah. Mungkin dugi putih, Pak. Alun-alun melampah? Ya melampah. Insyaallah sehat. Nah, sehat. Maka yang dimaksud, maka disinilah Bapak Ibunya saya ya, sekalipun kita ini punya kendaraan nggih, kalau melampah biar sehat. Biar sehat. Sehingga terus pundi, jika seseorang itu kok sering sekali mendapatkan banyak kemudahan, pakaian laundry. Dulu biasanya nyuci, sekarang apa Bapak Ibu? Laundry. Makanan yang dahulu biasa motong-motong sayur, marut, ngulek, sakniki ini kabeh pun simpel mboten, Pak? Nggih. Yang lebih simpel lagi, ada yang lebih simpel lagi. Ya mboten, yang lebih simpel lagi, nggih mboten. Yang simpel beli sayur pun potongan. Wonten mboten, Pak? Di supermarket itu. Wonten niku. Pun potongan mboten? Oh, kabeh pun potongan, kentang pun potongan, wortel pun potongan, kacang hijau pun plecetan, masyaallah. Katon nyeblongke. Bumbu pun ulekan. Nggih mboten? Santen nggih pun garing buka mawon, nggih mboten, Pak? Nggih mboten? Lebih simpel lagi, ada lagi, apa itu? GoFood. Ya betul. Sehingga tatkala seseorang itu banyak kemudahan, makanan mudah, semuanya mudah, kebutuhan tinggal telepon. Oh, alhamdulillah nih, Mas Fajar. Esok insyaallah. Maturun Mas, jazakallahu. Moga Bapak Ibu sudah ada di depannya unjukan, kita skor sak menit. Monggo bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjut. Kok orang yang saya banyak sekali kemudahan, jarang jalan kaki, makanan mudah didatangkan, minuman didatangkan, longko obah. Niku dangu-dangu lemu. Lama-lama terus gemuk.
Sehingga salah satu yang disebutkan di dalam hadis di antara tanda kiamat itu adalah zuhur siman, munculnya orang-orang gemuk. Minum-minuman bergas. Itu yang membuat seseorang gemuk. Makan coklat berlebihan. Jadi salah satu di antara tanda kiamat adalah zuhur siman, munculnya orang-orang gemuk. Ada pernah di televisi ini, beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan sangat besar, gemuk, sakit, tidak pernah keluar dari kamarnya. Akhirnya begitu sakit, mau dikeluarkan dari kamar tidak bisa, akhirnya yang namanya gawangan itu ditugel untuk mengeluarkan apa? Badannya. Masya Allah. Kita lanjut. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Maka yang dimaksud fi sirbihi adalah fi tariqihi, di jalannya. Alhamdulillah yang pergi menuju sawah sampai sawah nggih aman, mboten kepleset, tidak ada halangan. Mboten ketemu ulo. Aminan fi sirbihi fi tariqihi, yang memiliki kebun. Datang ke kebun, Masya Allah. Orang yang biasa ke sawah, orang yang biasa ke kebun itu artinya nyaman, Pak. Kenapa? Karena begitu ke sawah, ke kebun, dengar suara manuk. Asri mboten, Pak? Asri. Kadang sore dengar suara jangkrik, suara belalang. Ya betul. Bahkan sebagian pergi ke sawah nemu ndok. Nonton Pak, kadang nemu ndok niku. Ndok bebek niku lho. Yang punya sawah kadang nemu niku. Sopo iki? Oh, kemarin yang ngon bebek bapak ini. Lek kemarin aku nemu ndok ya, Lek. Serapopo, goreng werapopo. Oh, wis tak goreng. Pun digoreng gak nembung. Tapi dia akan roha, akan memiliki kelonggaran dan kemudian tidak apa-apa ndok kok. Orang kita kan serapopo ming ndok aja kok nemu-nemu siji. Kadang ke kebun dapat telur gemak. Kadang ke kebun dapat apa Pak? Jamur. Ya betul. Oh, kadang buahnya keluar ada jambu, ada mangga. Ya betul Pak. Sekarang ini kata mangga betul enggak Pak? Insyaallah aman. Pada punya pohon mangga, mangganya aman Pak. Enggak ada yang nyuri. Coba 35 tahun yang lalu yang namanya mangga niku lengkot tuwa. Ya betul. Dereng tua pelintengi lari-lari. Kenapa? Memang anak-anak. Dia buatan orang tua pun kata serapopo mancan lesu. Longgar buatan kata yang punya pun juga longgar. Masya Allah. Aminan fitorikihi. Tatkala dia pergi ke pasar, alhamdulillah aman. Kok naik angkut, alhamdulillah nggak ada barang yang ketinggalan. Naik angkut, angkutnya juga mudah didapat. Ke pasar, alhamdulillah tegur sapa. Orang-orang pasar itu Bapak Ibu, indah mboten nek teng pasar nika. Ayo yuk, oh iya, ayo Mas, monggo. Oh iya mboten. Masyaallah. Kenapa? Tidak ada memiliki rasa tidak ada rasa kebencian. Aminan fitorikihi, aman tatkala pergi ke kantor. Menuju ke kantor aman. Punya SIM, alhamdulillah. Motornya, mobilnya ada suratnya, alhamdulillah. Sudah bayar pajak, alhamdulillah.
Sehingga kalau ada cegatan, alhamdulillah pun aman. Datang ke kantor tidak ada masalah sama teman kerja. Datang salaman, alhamdulillah. Tidak memiliki rasa benci sama kawan, nikmat. Sering kami sampaikan itu. Paling bagus jika kita ke kantor, yang laki-laki salaman dengan laki-laki, yang perempuan salaman dengan perempuan. Bagi yang kerja di kantoran, itu akan membuat hati nyaman. Tapi kantor orang gelem salaman karo kancane, Pak. Jak guyu wae diperenguti, ngopo ya? Oke, kayak kemarin aku bayar ini belum dibayari apa ya? Atau kemarin aku makan rendang lali bayar koncoku. Kadang hal-hal sepele terjadi buatan Bapak Ibu. Kadang terjadi. Aminan fi sirbihi, arti yang kedua adalah aman fi baitihi. Barang siapa yang berada di pagi hari kok aman di rumahnya kok aman. Maka aman yang dimaksud aman di rumah adalah aman dari ancaman. Aman dari ancaman. Ancaman apa? Ancaman pembunuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Tatkala kita hidup randai musuh. Ada sebagian orang hidup itu hidupnya tidak tenang. Dia betul Pak. Sehingga dia di rumahnya, padahal di dalam rumahnya besar, halamannya luas. Kok dia tidur di kamarnya dikunci. Tidur, rumahnya dikunci, ditulisi. Jauh Pak. Di situ satpam. Jauh. Masih ada gerbang lagi tulisan awas anjing galak. Bahkan ada CCTV-nya. Jauh Bapak Ibu. Kenapa? Orang ini mungkin melakukan sesuatu hal yang dengannya dia memberikan keamanan berlapis. Jadi tatkala kita hidup nikmat. Kita ini nikmat ya Pak. Mereka yang punya tempat tinggal banyak penjaganya itu kadang di dalam nggak bisa sare. Wah kita ini Jumatan kadang sare betul Pak. Jumatan kadang sare betul. Kadang ini loh pakai tiang, betul bersandar. Kadang kena kerosol, betul Pak. Kadang sari betul Pak. Kadang nikmat. Masyaallah. Makanya kenapa orang itu kok mudah tidur Pak? Karena hatinya tenang. Hatinya apa? Tenang. Orang yang hatinya tenang itu mudah sare. Gampil sare betul Pak. Aman dari ancaman pembunuhan. Yang kedua, aman dari pencurian. Aman dari apa? Pencurian. Ada sebagian orang, alhamdulillah, motor digeletak teng ngarep omah nih, wonten Pak. Oh geletake, ora dikunci ora apa-apa aman kok. Masyaallah. Kenapa? Daerahnya aman. Daerahnya aman. Tapi ada sebagian daerah kita mungkin bertamu, Mas, helmnya diasto mau. Helm disuruh ngapain? Disuruh apa? Masukkan. Motornya dikunci Mas. Jaket ini kok sisan. Yang tadinya mau masuk cuma bawa tas. Akhirnya apa Pak?
helmnya Mas dibeto, oje. Begitu helmnya udah dimasuk, jaketnya sisa Mas. Ada sebagian daerah tidak aman. Karena kami silaturahim ke rumah seseorang. Begitu kami keluar, tak boleh sandalnya hilang. Sandalnya hilang. Jadi saya pamitan, terus sandalnya mboten nonton, saya langsung masuk ke kendaraan. Yang tuan rumah, Ustadz, ya, bisa turun sebentar. Enggak, segini aja cukup. Enggak, saya pengen Ustadz turun sebentar. Oh ya sudah, saya turun. Sandalnya di mana? Kenapa? Sandalnya tadi kan Ustadz pakai sandal. Enggak ada apa-apa, Pak. Sudah enggak apa-apa. Oh enggak boleh. Harus pulang pakai sandal. Ustadz kesini pakai sandal, pulang harus pakai sandal. Enggak boleh. Akhirnya disukani sandal jepit. Nah, saya enggak sandal, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Oh enggak, harus pakai sandal. Akhirnya dikasih sandal jepit. Mohon maaf Ustaz. Tadi kalau nggak salah sandalnya Ustaz itu mereknya ini, warnanya ini, kulit. Tidak usah dipikir Pak, biar aja dah. Ini sudah sebagai penggantinya. Alhamdulillah, pulang. Malam hari waktu itu. Siang hari ke rumah, ketok pintu. Ustaz ini sebagai ganti sandal yang hilang. Dikasih sandal kulit, mereknya nggih padha, nomornya ini kalau kurang cocok bisa dikomplainkan. Ustaz sudah bilang sama tokonya kalau mau ganti warna atau ganti ukuran. Oh, alhamdulillah. Subhanallah. Dan disinilah tatkala seseorang hidup di rumahnya, kok rumahnya merasa aman dari pencurian. Yang berikutnya, aminan fi sirbihi, anggota keluarganya aman. Maksudnya tersebut anggota keluarganya sami sehat. Sinten? Istrinya sehat, alhamdulillah. Suaminya sehat, alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, alhamdulillah. Putune kok sehat. Anak sehat, putu rewel itu repot boten, Pak. Apalagi yang namanya orang tua. Sebagian orang tua itu ndak jenak kalau dengar putune nangis, Pak. Kok nangis beto ya, mbok ya disusoni. Nek wong tua mbiyen, Pak. Jadi boten Bapak Ibu. Orang tua dulu itu kalau dengar anaknya, cucunya itu kok nangis, apa katanya? Mbok ya disusoni. Padahal nangisnya bayi itu tidak harus karena haus. Bisa jadi gatal, bisa jadi pipis. Aminan fi sirrihi, maka yang dimaksud adalah fi ayalihi, bapak ibunya sehat. Masalah. Kalau kita punya orang tua, bapak kita kok sehat, ya nikmat boten, Pak. Ibu kita kok sehat, nikmat boten? Nikmat. Alhamdulillah. Bagi yang masih punya bapak, masih punya ibu. Kenapa? Karena sehatnya orang tua itu nikmat dan nyaman. Makanya yang namanya anak tidak boleh berdoa keburukan. Yang namanya orang tua tidak boleh berdoa keburukan. Yang saya Bapak Ibu, kadang orang tua karena nggak sabar. Orang tua melihat anaknya sakit. Kadang ibu-ibu itu terucap. Nduk, kowe iki kok mbiyen lara terus. Timbangane kowe sing lara mbok ya ibu wae sing lara. Makanya ibuke lara tenan terus pundi? Ya betul.
Ojo mati ya kowe lele. Daripada kowe sing mati mending bapak kowe sing mati. Tidak boleh Pak berdoa keburukan. Rasul menyebutkan la tad'u ala abnaikum wala ala amwalikum. Janganlah kalian berdoa keburukan untuk atas anak kalian. Tidak boleh. Ataukah berdoa keburukan terhadap kendaraan, harta. Honda kok pilih wingi macet ya. Obong sisan malah rapok. Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan keburukan atas anak. Ya betul. Sehingga tatkala seseorang itu berdoa keburukan, kemudian datang malaikat. Lewatlah malaikat mengamini, maka niscaya akan terjadi apa yang dia panjatkan. Maka disinilah larangan bagi seseorang untuk berdoa keburukan. Nikmat dan karunia begitu bapak kita sehat, ibu kita sehat. Orang tua kita sakit, itu kadang yang namanya anak juga tetap repot. Repot seperti Pak, harus ngantar ke rumah sakit. Harus ngantar, kalau harus apa niku tensi, ada yang cuci darah, nonton Pak, sama ujian. Ada yang cuci perut, cuci perut. Ada yang memiliki orang tua dan orang tuanya pikun. Tambah repot betul Pak. Punya orang tua kok pikun niku. Ada lagi sebagian orang tua niku stroke. Stroke. Kadang tidak hanya stroke tapi pikun. Masya Allah. Wes pikun, stroke meneh Pak. Ada juga yang saya orang tua nggak ngerti siapa-siapa. Anaknya datang, iki sapa ya? Anaknya datang dibilang apa Pak? Iki sapa ya? Makanya saya Bapak Ibu, waktu kita lihat anak kecil itu, yang namanya anak kecil itu diajari, iki Pak Demu, iki lekmu, iki om, iki tante, ya betul, iku ini temannya ibu nih, masya Allah. Lihat orang tua, kalau sudah sakit sepuh di atas ranjang kok datang tamu, jagalingan sapa niki Pak? Oh iki, niki sinten? Oh iki ibu iki, niki sinten? Ya betul Pak, podo betul Pak, masya Allah. Maka disinilah yang dimaksud aminan fi sirbihi. Yang ketiga adalah anggota keluarganya aman sehat, termasuk mbae simbah. Insyaallah simbah kok sehat niku nikmat. Mbah Kakung kok sehat niku nikmat. Mbah Putri kok sehat niku nikmat. Sekalipun yang namanya semakin tua itu kadang jalukane niku nggih aneh-aneh. Jalukane napa Bapak Ibu? Aneh-aneh. Nggih mboten? Aneh-aneh. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan mu'afan fi badanihi. Barang siapa yang berada di pagi hari aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi. Yang dimaksud mu'afan fi badanihi adalah mu'afan fi jasadihi. Mu'afan itu apa? Sehat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan is'alu al-afiyah. Mohonlah kalian kepada Allah untuk diberi al-afiyah. Maka orang kita tatkala ditanya, "Dos pundi kabaripun Pak?" Alhamdulillah sehat wal afiyah.
Dan dikatakan Rasul menyebutkan tidaklah ada nikmat melebihi seseorang diberi al-afiyah. Maka sehatnya badan adalah nikmat. Maka Rasul memberikan petunjuk, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesehatan bagi kami pada anggota badan kami. Tangannya sehat, Pak. Sukunnya sehat. Sehingga bisa buat berjalan, bisa buat berdiri, bisa buat jongkok. Sekalipun sebagian orang tua begitu bangun, ayo Lek, sido ngangkat ora? Ya begitu gini Pak kadang. Atek sik, ya ngoten Pak. Kadang cekelan ngoten iki. Keseimbangan badan. Karena kalau bangun langsung nyerantal. Ya ngoten. Bisa marahi stroke. Bisa membuat seseorang stroke ini kenapa? Bungu saking sare langsung melampah. Bangun dari tidur langsung jalan. Makanya paling bagus ya bangun miring kanan. Habis miring kanan duduk. Ndonga jangan lupa. Berdiri sebentar. Baru jalan. Nikmat seseorang memiliki badan sehat. Orang yang memiliki badan sehat niku dahar napa mawon enak. Ngunjuk napa mawon eco. Orang punya badan sehat itu ngasta rasukan ngagem klambi niku. Serapopo. Nggih mboten? Pakai yang tebal, pakai yang tipis. Buat laki-laki. Nyaman mboten, Pak? Nyaman. Tapi kalau badan kok greges, kadang masing-masing tahu ngukur diri. Nggih mboten? Wah, ora adem to iki. Ngasta jaket mboten, Pak? Kok arep mendung to niki, arep udan to niki. Ngasta mantol mboten, Pak? Maka sehatnya badan adalah nikmat. Sehatnya badan adalah nikmat. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada pendengaran kami dan kesehatan pada penglihatan kami. Tidak ada zat yang berat disembah kecuali Engkau ya Allah. Maka di sini Rasul menyebutkan mu'afan fi badanihi. Seseorang kok sehat badan itu aktivitas nikmat. Makanya ibu-ibu harus sayang pada suami. Hormat sama suami. Kenapa? Karena yang namanya seorang suami itu bisa sakit gara-gara ucapan ibu-ibu. Sama yang namanya ibu-ibu harus disayangi. Suami harus menyayangi istri. Karena disitulah kehidupan. Menantu itu harus baik sama mertua. Mertua harus baik sama menantu. Jajal kok ada mantu, bocah kok turah-turu. Mantune nyambut damel apa, Mas? Wah niku dodol semangka. Dodol. Glundang. Ya mboten, Mas. Bilangnya napa niku saniki juragan semangka. Mantune nyambut damel to, Mas. Wah niku juragan semangka. Wah pun paringi lancar, paringi angsal bathi kathah. Oh nggih. Yang diajak omong enggak paham. Niku maksud kula niku glundang-glundung kaya semangka. Ya, kadang sebagian mertua
memiliki hikmah. Oh, anak saya lagi ini, menantu saya baik-baik saja kok, alhamdulillah tidak ada masalah. Pun kata tambah pangestunipun. Ya betul. Amin. Ya betul, Mak. Sehingga apa yang terjadi mungkin kadang keadaan sulit, pekerjaan juga kadang sulit. Alhamdulillah barangkali dia masih punya tabungan celengan. Ya betul. Sama. Yang namanya anak dengan orang tua, anak dengan mertua hendaknya juga hormat. Bapakmu nyambut gaya apa ya? Wah, bapakku pensiunan. Pun tampung. Pensiunan. Lumbian pegawai apa tuh kok pensiunan ngerti ku nang sawah terus kok. Ya mbiyen nang sawah saiki wis ngasuh. Selesai betul, Pak? Oh, selesai. Tak perlu harus panjang lebar. Kenapa? Karena ucapan-ucapan yang menyesakkan hati itu yang bisa membuat kadang penyakit. Makanya orang itu kalau datang ke dokter, dokter kadang menanya, jenengan menggali napa, Bu? Jadi sakitnya seseorang itu bisa jadi karena napa? Penggalian, karena pikiran. Yang berikutnya Rasul menyebutkan wa wajada quta yaumihi. Wa wajada quta yaumihi. Barang siapa yang berada di pagi hari aman di jalannya, di rumahnya, di keluarganya, badannya kok sehat. Berikutnya yang ketiga apa? Wa wajada quta yaumihi. Dia mendapatkan makanan yang dimakan di hari itu. Menjumpai makanan, memiliki makanan. Di depannya ada makanan. Ini kok, Pak. Makanan betul nih kok kotak nih kok, Pak. Masyaallah, alhamdulillah, makanan. Wa wajada quta yaumihi. Pagi-pagi dapat teh panas, alhamdulillah. Pagi-pagi dapat snack, alhamdulillah. Habis ini kita juga enggak tahu, mungkin ada yang makan gudeg. Ada yang makan bubur. Ada yang makan soto. Dia betul, Pak. Ada juga yang makannya pecel. Ada juga yang makan nasi goreng. Ada yang makan sisa lauk tadi malam. Nikmat betul, Pak. Nikmat. Wa wajada quta yaumihi. Qut itu adalah makanan. Makanan yang dimakan di hari itu nggih ora kudu sego. Kadang orang kita itu nek dereng sekol niku dereng dah. Esok-esok pagi-pagi bertamu. Kasih minuman, kasih gedang goreng, kasih bakwan, kasih lumpia, pepaan. Sekolah ndi, Mas? Silaturahim nang kanca kae. Mangan apa nang kono? Ramangan. Apa katanya, Pak? Mangan apa nang kono? Ora mangan. Begitu gelegean mambu Indomie. Oh, aku ora mangan iki piye? Kenapa? Gedang goreng itu tidak dianggap makanan. Bakwan tidak dianggap makanan. Indomie enggak dianggap makanan. Kenapa? Karena yang dianggap makanan itu sekul. Mangan nang kono mangan ora mangan bubur. Bubur itu dibilang tidak makan, padahal nasi betul enggak, Pak? Bertamu. Yuk saking putih yuk nang koncoku. Sukani daharan teh mriko? Ora. Mriki dahar. Oke, ora nafsu. Telas lemper limo. Kalih arem-arem telu. Itu dibilang apa? Mboten mangan. Kenapa? Karena makanan itu apa? Yang harus di atas piring ada sentongnya. Wa wajada quta yaumi. Berapa banyak di zaman sekarang ini kita jumpai orang cari makan sulit.
Makanya banyak kita bersyukur kepada Allah tatkala di rumah kita ini memiliki makanan. Kita alhamdulillah kemarin bisa makan dengan baik. Hari ini ada makanan-makanan yang kita belum membelinya tapi masih ada di kulkas. Ini termasuk wa wajada quta yaumihi. Menjumpai makanan yang dimakan di hari itu. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an wala nabluwannakum bisyai' minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan uji kalian sedikit rasa takut sebagaimana kalian akan kami uji dengan sedikit rasa lapar. Maka laparnya seseorang itu bisa jadi satu, punya uang tapi tidak ada makanan yang dibeli. Sehingga terus seperti Pak, lapar, ada duit, punya uang tapi tidak ada makanan yang dibeli. Yang kedua, ada makanan tapi rande duit. Sehingga terus seperti padha maya sami mau nonton Mak. Ada makanan tapi rande duit. Yang ketiga, ada makanan, ada uang yang digunakan untuk membeli, tapi tidak boleh sama dokter. Nonton betul nih Pak. Kata betul saat ini Pak. Ada makanan, ada uang yang bisa digunakan untuk membeli, tapi ketika apa? Mboten angsal dokter. Kadang saat ini mau perasaan ini ora oleh dahar niki Mas. Pak niki nyuwun sewu dikurangi. Mending dikurangi Pak. Niki mboten angsal. Niki ra angsal, niki ora oleh. Niki ra oleh. Kabeh ra oleh ya apa? Jadi betul. Ya maksudnya dikurangi. Mungkin maksudnya apa Bapak Ibu? Dikurangi. Yang keempat, ada makanan yang dibeli, ada duit, dokter juga membolehkan. Tapi Bapak Ibu yang keempat apa? Tidak nafsu makan. Nonton betul? Ada sebagian orang itu mendapatkan ujian tidak nafsu makan. Maka bersyukur kita kepada Allah tatkala ada makanan yang dimakan dan kita punya nafsu. Rasul mengakhiri hadisnya dengan hizat lahud dunia. Sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dunia. Masya Allah, nikmat. Hizat lahud dunia bihawafiri, hadis dalam riwayat lain. Maka disinilah nikmat-nikmat tatkala kita berbicara nikmat dan karunia yang patut kita syukuri. Dan Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian mau bersyukur, niscaya kami akan tambahkan karunia rezeki. Ada seorang bertanya kepada seorang alim, sampai kapankah aku ini bersyukur? Apakah ada batasan syukur itu? Maka dikatakan tidak ada batasan syukur. Adanya hanya syukur, syukur dan syukur. Dan Allah menyebutkan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kalian membilang nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak bakalan mampu membilangnya. Masya Allah. Nikmat Bapak Ibu, kita bisa beraktivitas. Nikmat dan karunia kita bisa naik sepeda. Goes-goes ini loh Pak. Pak Gur, begitu ya Pak. Tepe-tepe, insyaallah. Ada yang sampai Wonosobo, masyaallah. Ada yang sampai Cilacap ya Pak, masyaallah. Ini badan. Saya penanya seorang, Mas, sepeda, tapi mboten nggih lumayan. Paling ada
Cilacap. Kondure tumpaki mobil apa tumpaki? Nggih, tumpaki malih. Ya pernah kadang saya pulangnya dari Jogja ke Cilacap sepeda, pulangnya tak naikkan bis. Nek ndak ya kadang dari sampai Cilacap pulang ya saya goes lagi Ustaz. Masya Allah. Nikmat betul Bapak Ibu sehat niku. Nikmat. Makanya kadang orang itu sakit berharap sehat. Dan begitu sakit dia berharap mengkone aku sehat tak nang masjid. Masya Allah. Cita-cita pertama apa Pak? Esok nek aku sehat tak nang masjid. Lek jenengan stroke lek, pinten dangu sekian lama. Cita-citanya sehat napa? Arep nang masjid. Begitu sehat lali, Mas. Maka disitulah takwa. An yuta fala yu'sa. Wa an yudhkar wala yunsa. Wa an yushkar fala yakfur. Tatkala kita berbicara ketakwaan, hendaknya seseorang itu mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Untuk senantiasa ingat terhadap nikmat Allah dan tidak melupakannya. Wa an yushkar fala yukfar. Untuk bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat. Maka Rasul memberikan petunjuk, Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar kami ini dijauhkan terhadap rasa kufur. Bisa jadi kufur nikmat. Bisa jadi kufur yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Wal faqri. Ya Allah, jauhkanlah aku ini dari rasa kemiskinan. Ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Matahari terbit ya Mas. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dituduh dengan tuduhan macam-macam fitnah. Dan beliau adalah Amir Kufah, Gubernur Kufah. Sahabat Nabi. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia difitnah dengan banyak tuduhan. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, sungguh apa yang dituduhkan kepadaku semuanya adalah tidak benar dan Engkau adalah Zat yang Maha Tahu. Ya Allah, jadikanlah orang yang menfitnahku, panjangkanlah usianya. Apa Mas? Panjangkanlah usianya. Tawil umrahu. Wa adim faqrahu. Kekalkanlah kemiskinannya dan permalukan dia di depan manusia. Insyaallah. Sehingga seperti Bapak Ibu, orang-orang di zaman yang sudah pada meninggal, orang ini masih sepuh, miskin, rambutnya putih, nongkrong teng pinggir dalan, wonten cewek lewat, cewek pun sepuh. Tatkala ditanya jenengan niki mboyo istighfar pun sepuh. Apa katanya? Aku kena laknatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar dijauhkan dari azab kubur. La ilaha illa anta. Demikian kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Maturun atas perhatiannya. Lain waktu kita sambung lagi insyaallah. Maturun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melunaskan hutang yang kita miliki, menyembuhkan penyakit yang kita derita, dan semoga Allah menghadiahkan untuk kita semua
pemimpin-pemimpin yang bertakwa sehingga akan berdiri negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.